Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan tentang seorang wanita mafia yang ada di kota New York. Bagaimana kisah ceritanya? Selamat mendengarkan. Di tengah kelamnya malam di kota New York, di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, hiduplah seorang wanita bernama Bella Roberto. Dia bukan hanya wanita biasa. Bella adalah pemimpin salah satu keluarga mafia paling ditakuti di kota itu. Keberaniannya, kecerdasannya, dan ketegasannya telah menjadikannya legenda di dunia hitam. Sejak kecil, Bella tumbuh dalam lingkungan kekerasan. Ayahnya, Vittorio Romano, adalah bos mafia terkenal yang terbunuh dalam perang antar geng, meninggalkan Bella untuk mengambil alih bisnis keluarga. Ibunya meninggal saat Bella masih kecil, sehingga sejak remaja dia sudah terbiasa dengan dunia kejahatan. Dengan tangan besi, dia membangun kekuasaannya, mengendalikan perjudian, narkoba, dan bisnis ilegal lainnya. Tidak ada yang berani menantangnya. Setiap musuh yang mencoba melawan akan menemui akhir yang tragis. Kehidupan Bella berubah drastis ketika sebuah kejadian tak terduga mengguncang dirinya. Suatu malam, saat sedang melakukan perjalanan untuk menyelesaikan kesepakatan bisnis, mobilnya disergap oleh kelompok saingan. Baku tembak yang tak terelakkan dan peluru berseliweran di sekelilingnya. Salah satu anak buahnya yang bernama Marco, yang sudah seperti saudara baginya, tertembak dan meninggal di dalam pelukannya. Darah yang mengalir di tangannya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Bella merasa kehilangan yang begitu mendalam. Rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya. Malam itu, dia duduk di apartemen mewahnya yang luas, namun terasa hampa. Dia menatap pantulan dirinya di cermin, bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini hidup yang kamu inginkan? Hari-hari berikutnya, perasaan gelisah yang tak kunjung hilang. Di setiap malam, suara tembakan dan wajah Marco menghantui di tidurnya. Bahkan alkohol dan obat-obatan yang biasa menenangkan pikirannya tak lagi membantunya. Dia mulai mencari pelarian lain. Suatu hari, tanpa sadar, langkah kakinya membawanya ke sebuah lingkungan yang berbeda dari tempat biasa yang ia datangi. Bangunan tua dengan pintu kayu besar berdiri kokoh di depannya. Itu adalah sebuah masjid. Di sana dia melihat seorang wanita berhijab keluar dari masjid, tersenyum ramah kepadanya. Wanita itu yang bernama Aisyah, seorang mu'alaf yang dulunya juga hidup dalam kerasnya dunia jalanan. Percakapan singkat mereka menjadi awal perjalanan baru bagi si Bella. Hari demi hari, dia mulai mengenal Islam lebih dalam. Dia belajar membaca Al-Quran, belajar tentang kasih sayang, pengampunan, dan ketenangan yang selama ini yang tak pernah ia rasakan. Dalam diam, hatinya bergetar setiap kali ia mendengar ayat-ayat tentang taubat dan pengampunan terhadap Tuhan. Bella sering kembali ke masjid itu untuk mendengarkan ceramah, berbicara dengan Aisyah, dan perlahan mulai memahami makna kehidupan yang berbeda dari selama ini yang ia yakini. Salah satu momen paling menyentuh baginya adalah ketika dia membaca arti dari ayat berikut. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosamu. Malam demi malam, Bella semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang selama ini ia cari. Namun, meninggalkan dunia yang telah membesarkannya bukan hal yang mudah. Dia tahu banyak musuh yang ingin melihatnya jatuh. Dan bahkan beberapa anak buahnya sendiri mungkin mengkhianatinya
jika dia menunjukkan tanda-tanda kelemahannya. Di suatu malam, Bella memutuskan untuk mengumpulkan anak buahnya. Untuk yang terakhir kalinya, dia berdiri di hadapan mereka dengan tatapan penuh ketegasan dan mengumumkan keputusannya. Aku telah cukup lama hidup dalam kegelapan. Kini aku ingin mencari cahaya, ucapnya dengan penuh keyakinan. Tak semua anak buahnya menerima keputusan itu. Beberapa di antaranya marah, menganggapnya sebagai pengkhianat. Namun, Bella tidak peduli. Dia melepaskan semua bisnis ilegalnya, menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan bimbingan Aisyah, Bella akhirnya mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menandai awal kehidupan barunya sebagai seorang muslimah. Di perjalanan taubatnya tidaklah mudah. Mantan rekan bisnisnya melihat sebagai ancaman, beberapa bahkan berusaha membunuhnya. Di suatu malam, apartemennya dibakar oleh orang-orang yang merasa dikhianati oleh keputusannya. Namun, Bella tidak goyah. Dengan keyakinan barunya, dia memilih untuk tetap melangkah maju. Kini Bella bukan lagi wanita mafia yang ditakuti. Dia adalah seorang wanita yang menemukan ketenangan dalam Islam, mengabdikan hidupnya untuk menebus dosa dan menolong sesama. Kota New York masih sama, penuh dengan hiruk-pikuk dan kerasnya kehidupan. Tetapi bagi Bella, dunia telah berubah. Ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Sesuatu yang selama ini ia cari dalam kekerasan dan kekuasaan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari seorang mafia yang ditakuti menjadi seorang muslimah yang rendah hati, itulah perjalanan Bella Roberto. Bukti bahwa setiap hati, betapapun kerasnya, bisa luluh dalam cahaya kebenaran. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.